Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kasih adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 9 orang anak. Sementara suaminya bekerja sebagai staf di Departemen Luar Negeri. Saat tahun 1962, suaminya ditugaskan ke Singapura, yang pada kala itu masih tergabung dengan Malaysia. Disinilah cerita itu bermula. Sebuah kisah mistis yang mungkin hanya segelintir saja yang percaya. Namun bagi Kasih, ini merupakan pengalaman menyeramkan, sekaligus berkesan yang tidak akan pernah dapat dilupakan sampai kapanpun. Gangguan di rumah tua. Kala itu, pemerintah Indonesia hanya mengizinkan untuk membawa 4 orang anak, di mana hal itu tidak memungkinkan Kasih untuk membawa seluruh anaknya. Sebagian anak akan dijemput apabila proses kepindahan dan lain hal telah selesai. Alasannya tentu karena efisiensi waktu. Tidak terbayangkan betapa repotnya memiliki 9 orang anak. Jujur, Kasih tidaklah pernah mempermasalahkannya sama sekali. Dia mempercayai jika memiliki banyak anak itu berarti banyak rezeki. Bukankah setiap anak memiliki rezekinya masing-masing? Petuah lama mengatakan demikian. Hanya saja, proses kepindahan ini begitu menguras tenaga, waktu, dan pikiran. Hanya anak urutan ke-6 hingga ke-9 lah yang dibawa. Sebagian lagi berada di Jakarta, yang akan diurus oleh kakak laki-laki Kasih yang berada di Bogor. Rencananya, setelah suasana di Singapura kondusif, barulah akan menjemput mereka. Setibanya di Singapura, Kasih dan suami disambut oleh rekan kerja yang terlebih dahulu bekerja dan menetap di sana. Suami Kasih, panggil saja namanya Ahmad, pada mulanya ditempatkan di sebuah hotel. Namun sayang, kondisi kamar hotel itu kecil, tidak dapat menampung suami dan 4 anaknya kala itu. Sehingga pemerintah Indonesia berinisiatif untuk menyediakan sebuah rumah untuk mereka tempati. Tentu hal tersebut langsung disambut bahagia oleh Kasih sekeluarga. Tibalah hari di mana mereka pindah. Kesan pertama saat melihat rumah itu semuanya sangat senang. Rumahnya terlihat besar, memiliki pekarangan yang tidak kalah luas. Terdapat pohon jambu di samping kamar utama yang terlihat rindang dan asri. Meski terbilang rumah tua, namun kondisinya sangat terawat. Hanya saja rumah itu sudah lama tidak ditempati oleh siapapun. Yang patut disyukuri adalah rumah itu memiliki banyak kamar, sehingga mampu menampung 9 anak mereka kelak. Akses keluar pun mudah, karena masih berada di dalam kota. Rumah sakit dan sekolah pun tidak terlalu jauh, akan memudahkan sopir untuk mengantar dan menjemput anak-anak. Bagaimana? Kamu suka? Tanya Ahmad kala itu. Kasih hanya mengiyakan dengan anggukan, lantas menatap rumah besar yang kokoh dengan 4 pilar besar di depannya. Warna cat tembok serta porselen berpadu dengan indah. Ahmad tersenyum, lalu membereskan koper dan tas dengan dibantu beberapa orang suruhan. Kasih bergegas masuk, menuntun ke-4 anaknya masuk ke dalam. Aneh, atmosfer berubah dalam sekejap mata. Tadinya dia yang merasa sangat nyaman, tiba-tiba saja menjadi merinding. Rumah ini mewah, tapi ada hawa dingin yang mendadak menyergap. Kasih pun mulai merasa gugup. Saat ditanya Ahmad, dia menggeleng sebagai jawaban. Mungkin karena lelah, makanya jadi sensitif. Malam harinya, setelah beberes dan anak-anak yang kelelahan mulai merebahkan hendak tidur, sejenak Kasih melupakan perasaan horor yang tadi sempat menyelimuti diri. Tetapi itu hanya sejenak, karena baru saja hendak memejamkan mata, secara samar-samar ia mendengar ada sesuatu yang datang dari arah dapur.
Karena sangat lelah, hal itu pun diabaikan. Hanya saja keanehan kembali hadir di besok malamnya. Suara-suara itu semakin sering dan semakin jelas. Juga seperti ada yang berkegiatan. Terdengar seperti ada yang memasak di dapur. Terdengar pula suara bangku-bangku digeser. Sungguh terdengar sangat ramai. Merasa penasaran, Kasih pun beranjak dari ranjang hendak memeriksa. Nihil. Suara itu lenyap seperti tidak ada apa-apa. Bangku dan barang lainnya juga masih di posisi semula. Seakan ia sedang bermimpi atau memang salah dengar. Tapi jelas, jika Kasih tidak bermimpi, karena tidur pun belum. Bergegas, dia kembali menuju kamar dengan hati tidak tenang. Meski berusaha berpikir positif, tapi rasa takut mulai dirasakan. Kejadian aneh itu tidak berhenti sampai di sana. Gangguan kembali dirasakan beberapa hari setelahnya. Saat itu, Ahmad mulai aktif bekerja dan menghabiskan banyak waktu di kantor. Dua anaknya pun mulai aktif sekolah. Bagi Kasih, di siang hari pun ia rasakan sangat mencekam. Pada saat itu, setelah memastikan dua anaknya bermain di dalam kamar, seorang diri dia berada di ruang keluarga. Untuk mengusir pikiran yang mengganjal, dia pun menyalakan televisi mencari hiburan. Entah datang dari mana, tiba-tiba saja seekor kucing berada di bawah rak televisi. Kasih yang tengah duduk di kursi sampai terkesiap. Kondisi rumah tertutup dan dia juga tidak memelihara kucing. Sesaat Kasih termenung sambil memandang kucing berwarna gelap dengan bulunya hitam pekat. Matanya yang berwarna agak kuning kehijauan berkilat menatap. Anehnya, Kasih mulai merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri serempak. Sesuatu tidak biasa itu kian terasa, dan tiba-tiba saja tubuhnya tidak bisa bergerak. Anehnya, semakin mencoba menampik, semakin lekat kucing itu menatap dan semakin membuatnya tidak berdaya. Badannya seperti diikat, membuat nafasnya sesak. Sekuat apapun mencoba melepaskan diri, tetap tidak ada efek. Memikirkan itu membuat Kasih semakin gemetar. Detak jantung berdegup tidak karuan, panik. Hingga saat dalam kesadaran, dia pun membaca doa dalam hati. Sangat berharap diselamatkan dari gangguan kucing aneh itu. Ajaibnya, kucing itu menghilang. Lenyap seperti menguap begitu saja. Benar-benar hilang, hanya dalam satu kedipan mata. Tidak tahan dengan gangguan yang terus-menerus didapatkan, Kasih pun mulai menceritakan perihal kejadian yang dialami pada sang suami. Ahmad diam saja, karena dia belum menemui kejadian janggal selama tinggal di rumah itu. Tapi berbeda dengan malam itu, yang nyatanya gangguan tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba jendela di salah satu kamar tamu terbuka dan tercium bau kemenyan yang sangat menyengat. Bau kemenyan yang berpindah-pindah itu seperti mengelilingi seluruh ruangan. Seakan makhluk tak kasat mata tengah berjalan mengitari rumah. Kasih tentu gemetar ketakutan. "Bu, ajak anak-anak ke kamar," ucap Ahmad. Kasih pun menurut membawa anak-anak masuk, lantas menutup pintu rapat-rapat. Tidak henti-hentinya dia merapalkan doa, berharap gangguan itu cepat menghilang. Ahmad yang mulai percaya dengan cerita istrinya, yakin jika ada sosok lain yang datang. Dia pun mulai melakukan pengusiran dengan mengibas-ibaskan sapu lidi aren, atau lebih dikenal sapu lidi lanang, sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia mengandalkan indera penciumannya mengikuti arah pergerakan bau kemenyan. Pada akhirnya, setelah sekitar hampir 15 menit, bau kemenyan itu pun menghilang. Merasa situasi di rumah telah kondusif, mereka mulai tenang sambil tetap waspada. Malam itu, Ahmad tidur duluan di kamar utama meninggalkan Kasih dan anak-anak. Baru saja terlelap,
Kembali Kasih dikejutkan dengan suara keras dari arah jendela. Bunyi itu berasal dari ranting-ranting dan dedaunan pohon jambu, seolah-olah ada yang menggerakkan. Dedaunan dan ranting-ranting pohon memukul kaca jendela kamar dengan keras dan kasar, seperti sebuah amukan. Padahal saat itu, kondisi sangatlah tenang. Tidak ada angin, juga tidak musim hujan. Setelah benar-benar terjaga, Kasih yang gemetar dan khawatir pada anak-anak langsung berteriak memanggil Ahmad. Dengan sigap, Ahmad berlari masuk kamar. Dengan segera dia membuka jendela dan melihat kondisi di luar. Tampak penampakan sosok bayangan putih terbang mengitari pohon jambu, yang sebenarnya tidaklah cukup dekat dengan jendela kamar. Sedangkan ranting dan dedaunan yang semula seperti memukul-mukul jendela sudah tenang kembali pada posisinya semula. Ada rasa gentar di hati Ahmad, tapi demi istri dan anak-anaknya, dia tetap harus melakukan sesuatu. Ahmad pun menyeru, "Dunia kamu dengan dunia saya berbeda, jangan ganggu kami." Usai berucap, angin semilir berhembus disusul bayangan demi bayangan muncul. Semua terbang saling mengejar dengan cepat dan menghilang di kegelapan. Setelah berdiskusi, Ahmad pun akan mencoba menelusuri tentang rumah yang mereka diami. Jika memang dirasa angker, maka dia akan memutuskan pindah meski harus menyewa. Tentu semua demi kebaikan anak-anak juga. Ahmad pun menemui salah seorang yang dianggap paham akan rumah tersebut. Dengan berterus terang, dia menceritakan keganjilan yang dialami keluarganya semenjak berada di rumah itu. Tapi orang yang bernama Pak Yasir itu tidak pernah tahu jika rumah tersebut ada kesan mistis. Selama ini, tidak pernah sekalipun ada yang mengeluh selama tinggal di sana. Selama tidak berpenghuni sekian lamanya, lingkungan sekitar juga tidak pernah menemukan adanya aura menyeramkan di lokasi itu. Pak Yasir yang diam-diam memiliki indera keenam pun mengajak Ahmad untuk ikut menilik rumah tersebut. Ahmad menyambut niat baik Pak Yasir. Mereka pun melaju menuju rumah. Sementara itu, Kasih yang di rumah dalam keadaan mengantuk, tiba-tiba dikejutkan dengan pintu kamar yang mendadak terbuka. Dia terbelalak saat melihat sebuah penampakan di siang itu. Dia tidak mampu melakukan apapun selain menatap lekat sosok lelaki tua berjanggut panjang. Namun penampakan itu hanya sekejap saja, karena sesaat setelahnya datanglah Ahmad bersama Pak Yasir. Setelah berbincang sejenak di ruang tamu, Pak Yasir meminta agar Kasih menunjukkan titik lokasi di mana dia mengalami situasi tidak baik. Sebenarnya ketika masuk pintu gerbang, Pak Yasir sudah mendapati ada yang tidak beres dengan rumah tersebut. Dalam artian, ada penghuni dari alam lain ikut tinggal di sana. Namun Pak Yasir tidak menceritakan pada Ahmad maupun Kasih. Ada beberapa titik yang ditunjuk Kasih dan langsung ditinjau oleh Pak Yasir. Setelah itu, Pak Yasir mencoba melakukan pengusiran pada sosok-sosok astral di setiap lokasinya. Namun dia hanya melakukan lewat batin saja, tanpa memperlihatkan pada Ahmad maupun Kasih. Dan dia pun mengajak kembali ke ruang tamu setelah semua titik lokasi sudah ditinjau. Pak Yasir yang memiliki jiwa sosial tinggi itu berucap akan datang kembali malam nanti. Menurutnya, sebenarnya tidak ada yang perlu dirisaukan. Semua akan baik-baik saja. Tapi memang harus ada istilahnya saling menghormati antar dua dimensi. Kepulangan Pak Yasir memberikan tanda tanya besar di benak Ahmad. Mendengar penuturan tentang dua alam, dia yakin jika Pak Yasir bukanlah orang sembarangan. Selepas Isya, Pak Yasir datang seorang diri. Dia membawa tas plastik berisikan ubur rampe. Sebelum melaksanakan hajat, terlebih dulu Ahmad bertanya demi menuntaskan rasa penasarannya.
Sudahlah, yang penting gangguan gaib itu hilang, sehingga keluarga kalian akan tinggal dengan nyaman, ucap Pak Yasir yang tidak mau membuka identitas diri. Meski waktu belumlah malam, Pak Yasir sudah memulai niatnya. Dia menuju salah satu ruangan, kemudian menata secara perlahan semua ubur api yang sudah dipersiapkan. Setelah dirasa cukup, dia pun menyuruh Ahmad bersila di belakangnya sambil membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya saat ritual berjalan, sedangkan Kasih dan anak-anak disuruh berada di kamar utama saja. Pak Yasir membakar dupa yang langsung disusul dengan munculnya angin semilo entah dari mana. Suasana semakin mencekam ketika bayangan-bayangan muncul berkelebat saling mengejar. Meski tidak mengeluarkan suara yang menakutkan, namun kemunculan itu sudah membuat Ahmad bergidik ngeri. Pak Yasir terus berupaya melakukan yang terbaik, hingga muncullah seorang kakek renta, yakni yang penampakannya disaksikan oleh Kasih yang tadi. Sosok kakek itu berdiri tegak di hadapan ubur api, menghadap lurus pada Pak Yasir. Semilir angin masih berkisar di sekitaran ruangan, tapi hawa terasa panas. Yang terjadi selanjutnya adalah dialog yang dilakukan oleh Pak Yasir dengan sosok tersebut. Ahmad sendiri tidak henti menyambung ayat kursi yang dibaca. Sekian detik kemudian, dupa padam. Lampu di seluruh ruangan rumah juga mendadak padam. Suasana pun menjadi gelap gulita. Pak Yasir menyuruh Ahmad tetap melakukan apa yang diperintahkan, meski dia merasa was-was dengan suara tangisan anak-anaknya. Dan pada akhirnya, semua kembali tenang ketika lampu kembali menyala. Anehnya, ubur api yang disediakan berserakan di segala penjuru. Bahkan ada yang sampai di halaman rumah. Setelah semua yang berserakan dibersihkan, sambil minum teh dan bersantai, Pak Yasir memberitahukan jika Ahmad dan keluarga tidak perlu was-was lagi. Memang gangguan yang mereka alami bersumber dari sosok-sosok tak kasat mata, yakni sosok yang baru datang menempati lokasi rumah ketika rumah dalam keadaan kosong. Tapi para makhluk yang diketuai oleh si kakek tersebut bukanlah sosok keras yang mau mengganggu anak-anak ataupun menakuti dengan cara tidak baik. Mereka hanya menunjukkan diri agar Ahmad tahu dan bisa saling berbagi tempat. Mereka pun mencoba mendekat, dan Kasihlah yang sering melihat penampakan meski hanya berupa bayangan. Selanjutnya Pak Yasir bertutur jika sosok tak kasat mata tersebut mau diajak berunding. Kini mereka tidak lagi tinggal di rumah, namun berada di pekarangan rumah di mana terdapat beberapa pohon rindang di sana. Mendengar penjelasan Pak Yasir, Ahmad pun merasa sangat gembira. Dia dan istri tidak henti-hentinya mengucap terima kasih. Dan dia pun sudah paham, Pak Yasir memang bukan orang sembarangan. Setelah ritual yang dilakukan oleh Pak Yasir, hari demi hari mulai normal. Kasih menikmati tugas sebagai seorang ibu rumah tangga tanpa adanya gangguan. Sayangnya, rencana menetap selama 5 tahun di Singapura berantakan karena terjadi konfrontasi antara dua negara di tahun 1963 sampai 1966. Seluruh staf Departemen Luar Negeri, termasuk Ahmad, harus kembali pulang ke Indonesia, di mana dia hanya ditugaskan selama 9 bulan saat itu. Malam sehari sebelum kepulangan ke tanah air, mereka menemui Pak Yasir. Mereka berharap tali silaturahmi tidak akan terputus, mengingat apa yang dilakukan oleh Pak Yasir. Rumah itu pasti kembali berpenghuni sepeninggal kalian nanti.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka